Mengaji bersama menebar kebaikan. As-samakatu musta'ilatun. Apa as-samakatu? Ikan. Apa ikan? Ikan menyala. Kurang tepat ya. Baik. Ini mubtada, harusnya ada alif lam. Oh, Ya, benar nggak? Benar nggak? Kenapa ini ada alif lam? Kenapa ini nggak ada alif lam? Ya, musta'ilah itu menyala. Menyala. Ya. menyala lampu mungkin. Ini dicari lagi. Ini tulisannya nggak begini. Terus ini al-fata. Apa tuh pemuda? Lawannya itu pemudi. Oh, bahasa Arabnya pemudi. Kalau al-bintu anak perempuan. Ininya al-ibnu lawannya. Al-ibn. Siapa ini? Barakallahu fiik. Terus siapa yang mau dinilai? Kenapa? Menyala atau terbakar? Menyala. Lebih menyala. Iya. Ada ambilnya yang pengertiannya lain. Enggak, antum apa itunya? Itunya kertas itu terbakar itu. Kertas itu muannas atau mudzakkar? Kamu tadi. Insyaallah. Barakallahu fiik. Nih. Al-fata bukan lawannya al-unsa. Unsa itu lawannya al-dzakar.
wa ma khalaqal dzakara wal untha. Ya, siapa lagi? Bagus ya. Dah perkaya mufradat. Ayo, 20 menit lagi. Mau ada materi enggak? Setuju. Khair, nanti tugasnya dikumpulin setelahnya. Galanya tugasnya dikumpulin. Seperti biasa anak ini periksa. Ya. Kerjainnya harusnya jangan di kelas dong. Taib ya. Nah, yang belum, yang yang sadisan silakan dikerjakan. Itu yang kalau tadi nyari mubtada. Kalau yang sadisan itu nyari khabar ya. Kalau yang sabi'an apa ini? Ya, itu mah gampang sekali jadinya ya. Tinggal dibuang satu kata dan diganti harakatnya yang itu. Ya, jadi mudhaf ilaih jadi mubtada. Yang saminan ini kalau mau dikerjakan ya. Tapi minimal 3 aja, 3 atau 2. Ya kemarin ya PR-nya berapa? Hah? 3. 3 ya, apa? Salisan, rabi'an, khamisan. Taib. Berarti sisanya yang mau dikerjakan lagi sadisan, sabi'an dan thaminan. Kalau yang thaminan ini sebetulnya sama dengan sebelumnya. Cuma akmilul jumlah bima yunasibuha. Yani minha ma yahtaju ila khabar. Di antara jumal itu ada yang butuh pada khabar, wa minha ma yahtaju ila al-mubtada. Wa minha ma yahtaju ila al-fa'il. Nah, ini lebih ini ada yang butuh mubtada, butuh khabar, ada butuh fa'il ya. Taib. Na'ti ila ad-darsi sabi' fi wahdatil khamisah tahta al-mawdu' rihlatun bil qitar. Rihlatun bil qitar. Rihlah. عرفتم معنى رحلة؟ رحلة. نعم رحلة. طيب. رحلة بالقطار. Mana al-qitar? Hah? Qitar. Bendara mah matar. Al-qitar. Mana qitar? Kereta api. Masa jalan-jalan dengan bandara. Maksudnya gimana? Ila. Ini bil qitar. Qitar itu kereta ya. Nah, saya kasih dulu nih al-kalimatul jadidah. Mutajawirun. Mutajawirun itu bersebelahan. Dari tahu kata jarun? Jarun tetangga, bertetangga mutajawir juga, bersebelahan juga mutajawir juga. Misalkan ana mutajawir ma'a Ahmad, ana mutajawir ma'a Muhammad. Saya tetanggaan sama Ahmad, saya tetanggaan sama Muhammad. Ya, atau di sebelahan begini, ana mutajawir dengan siapa gitu ya. Al-muhadzabu itu yang lebih tepat itu sopan ya. Ya.
Mu'adzab itu safar. Dayaqa yudayiqu itu dayiq itu apa dayiq? Sempit ya. Sini dayaqa yudayiqu itu mempersempit orang, mempersulit, lebih mempersulit. Jadi membuat suasana enggak enak. Dayaqa yudayiqu. Ya mengganggu. Taib. Ana aqra. Boleh langsung diikuti ya. Safara Umar bil qitari ma'a abihi. Safara Umar bil qitari ma'a abihi. Wa jalasa fi maq'adaini mutajawirain. Wa jalasa fi maq'adaini mutajawirain. ولما نزل الراكبان اللذان كان يجلسان أمامهما ولما نزل الراكبان اللذان كان يجلسان أمامهما رفع عمر رجليه ووضع قدميه على أحد المقعدين وشاهده أبوه فقال له يا عمر أراك تضع قدميك وفيهما الحذاء وفيهما الحذاء على المقعد الذي أمامك وأنت تعلم أن مقاعد القطار يجلس عليها المسافرون والمسافرات وأنت بهذا العمل قد فكرت في راحتك ولم تفكر في راحة غيرك ضع قدميك على الأرض واترك المقعد خاليا نظيفا لمن يحب أن يجلس عليه من الركاب واعلم أن الإنسان المهذب لا يضر الذين يسافرون معه ولا يفعل ما يضايقهم فلا يفتح النافذة أو يقفلها إلا إذا أذن له جاره ولا يرفع صوته وإذا وجد راكبا مريضا ترك مكانه له ليجلس فيه. Baik. Ambil dulu faidah, ana akan terjemahkan. Faidahnya yang penting antum ngerti dulu alur bahasa Arab itu begini ya. Kalimat bahasa Arab itu dengan rentetan katanya, persambungannya begini ya. Ya nggak ada bedanya dengan kita ngobrol sama gitu ya. Cuman kadang-kadang kita harus tahu titik komanya di mana. Ya tergantung mana yang kita ketahui di sini. Perhatikan. Safara Umar bil qitari ma'a abihi. Si Umar safar. Ya. Safar dengan kereta api bersama ayahnya. Atau safar bersama ayahnya dengan kereta api. Terjemah bebas, ya. Wajalasa. Kalau wajalasa satu orang. Kalau wajalasa dua orang. Ya kan? Jalasu banyak kan? Jalasat itu orang perempuan. Itu disorot kan? Mainnya kan?
Wa jalasa fi pada maq'adaini, maq'ad itu kursi, ya. Tempat duduk, maq'ad itu dari qa'ada duduk, maq'ad tempat duduk. Fi maq'adaini dua tempat duduk, dua kursi. Pakai lapa ketiga karena ada fi. Ya kan? Karena musanna pakai ya. Maq'adaini mutajawiraini, yang saling bersebelahan. Ini sifat mutajawiraini ini. Ngikutin maq'adaini. Walamma, ketika nazalar rakibani, dua penumpang itu turun. Ketika dua penumpang itu turun, nazala ketika ar-rakibaninya dua penumpang itu kan dua orang, nazalanya tetap untuk satu orang. Itulah jumlah fi'liyah seperti itu. Walaupun fa'ilnya dua atau tiga, fi'ilnya tetap cuman untuk satu orang. Tapi kalau dia fi'ilnya jadi khabar, fi'il harus ikutin mubtada bilangannya. Ketika dua penumpang itu turun, alladzani, yang. Kalau satu orang alladzi, kalau untuk dua orang alladzani. Kana, di mana? Ya kana, ya sebelumnya. Oke, kayak tambahan ini ya, kana itu. Kana yajlisani, dari kata yajlisu, kalau dua orang yajlisani. Kana, dua orang tersebut ya tadi, yajlisani duduk, keduanya duduk, amamahuma, di depan keduanya, maksudnya di depan Umar dan bapaknya. Rafa'a Umaru rijlaihi, si Umar mengangkat kedua kakinya. Wa wada'a qadamaihi, ya, kemudian meletakkan dia, siapa? Si Umar ya, meletakkan qadamaihi, ya telapak kakinya, qadam. Ala ahadil maq'adaini, lihat gambarnya ya, pada salah satu meja yang kosong tersebut lah gitu ya. Ahad itu salah satu al-maq'adai dari dua meja yang ada di depannya maksudnya. Wa syahadahu, siapa? Syahadahu abuhu, bapaknya melihat dia. Bapak Umar melihat si Umar. Syahadahu abuhu. Kenapa pakai hu di sini? Ya karena sudah ketahuan orangnya. Jadi pakai dhamir saja. Ya, syahadahu artinya melihatnya. Siapa? Abuhu, ya di bapaknya. Faqala lahu, maka berkatalah bapaknya kepadanya. Ya, dilihat aja kira-kira siapa yang ngomong ini ya, bapaknya lah di sini ya. Ya Umar. Nah, ini ya itu kita sudah bahas ya ketika kita bahas P2 ya. Yaitu harfun nida ya. Harfun nida. Tetapi tidak semua harfun nida menjadikan munadanya menjadi L2. Tidak semuanya menjadi L2. Antum bisa buka lagi di MLP itu yang saya tulis, yang saya catat yang menjadi L2 itu, yaitu ketika mudhaf dan mudhaf ilaih seperti Rasulullahi, ketika ada ya Rasulullahi, ya, atau ketika nakirah, ya, ketika nakirah ghair maksudah, yaitu pakai kata-kata umum tetapi tidak tertentu. Contoh seperti orang buta. Orang buta manggil seseorang, tapi dia nggak tertentu siapa yang dia panggil, ya supaya nuntun dia gitu. Orang yang jalan, tuntun aku misalkan orang itu. Maka dia katakan ya masyian, orang yang lagi jalan. Siapa aja, dia umum. Satu orang dia panggil satu orang yang lagi jalan, umum, nakirah, ya nggak ada alif lamnya dan nggak tertentu orangnya. Paham? Ya, gitu. Jadi dia ya masyian, gitu. Itu salah satu contoh yang dia harus lapak kedua. Tapi kalau nama orang dipanggil Muhammad, jadi ya Muhammadu. Zaidun ya Zaidu, gitu. Umar ya Umaru.
Ya Umar, hei Umar, araka, ara dari kata ro'a yara melihat, yara dia, tara kamu, nara kami, ara saya melihatmu, araka. Tada'u kamu meletakkan, ya, qadamaika kedua kaki kamu, wa fihi balhidha sedangkan kamu pakai sepatu. Pada kaki kamu itu ada sepatu. Alal maq'adil ladzi amamak, ya, maksudnya kamu meletakkannya di atas meja, tempat duduk alladzi amamak yang berada di depan kamu. Wa anta ta'lamu, apa? Kamu tahu anna maq'idal qitari, bahwa maq'id itu jamak dari maq'ad, bahwa tempat-tempat duduk di kereta api itu, ya, yajlisu 'alaihal musafiruna wal musafiratu. Yajlisu fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Al musafiruna wal musafirat. Maksudnya duduk di atasnya siapa? Siapa yang duduk? Para musafir yang lainnya, ya. Al musafirun ini pakai jamak mudzakkar salim karena dia sebagai fa'il, fi'ilnya yajlisu, maka dia berapa fa'il? Berapa fa'il? P1 berarti pakai L berapa? L1 berarti bunyinya al musafiruna. Kalau L2 bunyinya gimana? Al musafirin. Kalau L3 bunyinya gimana? Firin. Wal musafiratu, ada wawu ataf, langsung al musafirat untuk perempuannya yang ngikut kepada al musafirun. Ngikut apanya? Lapaknya. Al musafirat jenisnya apa? Jamak muannats salim. Tanda dia sebagai atop, ya, maka dia ngikutin L1, ya. L1 dan bunyi jamak muannats salim L1 tandanya pakai apa? Dhamma. Pakai dhamma. Kalau lapak kedua al musa, kalau lapak ketiga, al musafiratu, al musafirati, al musafirati gitu. Kenapa dia pakai lapak ke satu di sini? Pakai dhamma di sini? Terlalu. Kalau kenapa dia al musafir dhammah di sini kan? Betul enggak? Pakai lapak berapa di sini? Lapak ke satu. Kenapa pakai lapak ke satu? Tadi karena diatopkan kepada al musafiruna yang dia itu pakai lapak ke satu juga. Ya. Wa anta, ini udah titik. Wa anta udah mutada lagi. Wa anta kamu bihadzal amali dengan perbuatan kamu itu, ya. Qad fakkarta, sungguh kamu hanya mementingkan, memikirkan. Fakkara yukiru, berfikir. Fakkara hampir sama ya dengan bahasa Indonesia, ya. Berfikir, fikir itu dikata fakkara, fikir. Fakkara, kamu hanya memikirkan. Firahatik, apa? Rahatik, kira apa? Kamu cuma mikirin, ya, mikirin kesenanganmu, mikirin kenyamananmu saja. Raha itu raha, istirahat. Dari kata rehat, ya. Kamu hanya mikirin rehat kamu aja. Maksudnya mikirin, ya, kenyamanan kamu, kesenangan sendiri. Walam tufakir. Nah, ini ada fi'il mudhari, ada lamnya. Jadi lapak keberapa? Fi'il mudhari ada lam, jadi lapak keberapa? Lapak ketiga. Wih. Tufakir ada lam, itu tufakir lapak keberapa? Ketiga. Lapak kesatunya? Tufakiru. Lapak keduanya? Tufakira. Ada lam tufakir. Kamu tidak memikirkan fi rahati ghairika, kenyamanan orang lain selainmu. Dha', letakkan qadamaik, apa yang harus diletakkan? Kedua kaki kamu alal ardi, di bawah, ya, pokoknya ke bawah, letakkan di bawah. Di tanah, atas tanah maksudnya, ya. Lantai, ya. Alal ardi, di bawah pokoknya. Watruk, apa utruk? Tinggalkan, ya, biarkan. Al maq'ada, kursi itu khalian, dalam keadaan kosong, nadhifan dan bersih. Ayo coba khalian sebagai apa? Lapak keberapa khalian? Khalian lapak keberapa? Lapak kedua.
Kita cari lapak kedua kira-kira sebagai apa, pilih ya. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, maf'ul mutlaq, hal, mustatsna, tapi apa ini? Hal ya. Tinggalkan, biarkan kursi tersebut khalian dalam keadaan kosong. Tuh, hal keadaan dalam keadaan kosong. Pokoknya lapak kedua. Halian nadhifan. Bersih. Sebagai apa nadhifan? Kenapa lapak keberapa ini ya nadhifan? Kenapa ngikut lapak kedua? Sebagai sifat ya, keadaan yang kosong yang bersih. Ya. Atau mungkin dua-duanya hal bisa ya. Khalian nadhifan, dalam keadaan kosong dan dalam keadaan bersih. Bisa aja. Liman yuhibba. Tapi kenapa di sini jadi liman yuhibba? Yuhibbu ya. Enggak ada dia yuhibbu di sini kan fi'il mudhari ya. Mana yang membuat dia lapak kedua? Enggak ada ya. Salah cetak aja mungkin. Iya. Nah. Liman yuhibbu an yajlisa alaihi minar rukab. Bagi orang yang ingin duduk gitu. Liman yuhibbu an yajlisa alaihi minar rukab. Bagi yang ingin duduk dari para penumpang itu. Wa'lam, apa arti wa'lam? Wa'lam. Tahuilah annal insanal muhadzab, bahwasanya seseorang yang muhadzab tadi apa? Sopan. La yadurru, tidak memadaratkan. Madarat itu dari kata darra yadurru. Banyak ya kata-kata yang sudah sesuai dengan bahasa yang sudah kita kenal. La yadurru, tidak mencelakakan, tidak memadaratkan. Alladzina, yang yusafiruna, bepergian ma'ahu, bersamanya. Wala yaf'alu, dan tidak mengerjakan, melakukan apa atau sesuatu yudayikuhum, yang merugikan mereka ya, mempersulit mereka, mempersempit mereka. Fala yaftahun nafidah, maka dia tidak boleh membuka an-nafidah, jendela, au yukfiluha, atau fala yakfilu, apa, menutupnya ya, atau menutup jendela tersebut, illa, kecuali idza adzina jarahu, idza adzina lahu jar, apabila di sampingnya tetangganya ya, teman duduknya, adzina mengizinkan baginya. Wala yarfa'u, tidak boleh dia mengangkat sautahu, apa, suaranya. Wa idza, dan apabila wajada, dia menemukan raqiban, seorang penumpang, maridhan, yang sakit, taraka makanahu lahu, maka dia membiarkan tempatnya untuknya, maksudnya mempersilahkan baginya, bagi yang sakit itu untuk duduk ya. Liyajlisa fihi, agar dia yang sakit maksudnya ya, duduk di sana. Gitu ya. Khair. Sekarang antum baca, sudah tahu maknanya, dihayati juga i'rabnya. Kenapa kenapa pakai dhammah, kenapa kasrah, kenapa fathah ya, ada anna, ada fi, ada setelah fi'il amr, ada lam, ada macam-macam di sini. Perhatikan kenapa harakatnya begitu berubah, pasti karena ada yang merubahnya. Yang merubahnya itu bisa posisi kalau isim. Perhatikan, kalau kita berbicara isim, yang merubah itu posisinya. Contoh, Muhammadun jaa. Saya pakai lapak satu, Muhammadun. Jaa Muhammadun, pasti pakai lapak satu. Ketika saya anna Muhammadan, ya kan? Itu berubah-ubah harokatnya karena posisinya. Yang tadi masih mubtada, di depan.
Khobar setelah mubtada, oh masih lapak pertama. Jadi maf'ul ra'aitu Muhammadan, objek, oh jadi lapak kedua. Setelah anna, oh jadi lapak kedua. Jadi isim itu akan berubah harakatnya ya, i'rabnya sesuai dengan posisi. Tapi kalau fi'il itu terlihat dia berubah karena ada yang masuk. Paham? Ya jelisu, kalau nggak ada yang masuk, udah dia murni ya jelisu. Tapi kalau ada an ya jelisa. Ada li ya jelisa di sini. Ada lam ya jelis. Ada dia tufakiru, jadi lam tufakir. Ada sesuatu yang masuk. Paham tuh? Baik, yuk ibda'u, mulai. Muadzan ya. Ayo buru, maju dulu. Safaro Umaru bil kitoli maha abi. Ya, cukup dulu. Ya, silakan. Lanjut lagi. Walamma nazala walam tufakir fi rohani ghairika do qadamaika alal ardi wa trukil maq'ada khaliyan nadifan liman yuhibbu an yajlasa alaihi minal ruqabi wa'lam anna al-insana muhaddaba la yaqulu ladina yusafiruna ولا يفعل ما يضاعفه ولا يفتح النافذة أو يفتحها إلا إذا أذن له
ولا ينقص الصوم وإذا وجد راكبا مريضا ترك مكانه يجلس فيه. Baik. Nanti ujiannya adalah saya akan bawa teks ini tapi tanpa harakat. Antum yang kasih harakat. Boleh, silakan mau pilih yang mana teksnya. Udah ada bocoran kisi-kisi. Kasih harakat. Bisa di i'rab. Ya. Tapi kasih harakat dulu aja. Yaitu baik. Sekarang naftah soal wal jawab. Betul, ada yang bertanya? Ada yang masih apa nih? Muskilahnya apa? Saya masih belum paham ini. Saya masih berat memahami ini. Apa? Betul. Ayo, kendala yang dirasakan. Apa yang ditemukan? Apa? Satu aja lah yang banyak, jangan banyak-banyak. Semua ditanyakan. Ayo. Harus ada. Tafadhal. Masa nggak ada kendala? Saya tuh belajar itu misalkan apa? Ya, untuk menentukan lapak kalau anak itu. Ini maksudnya posisinya yang sudah berharokat atau belum? Yang sudah. Seperti ini. Kalau kita mau nulis kayak yang jawab soal gitu kan, karena baru ini harus dikasih tanda apa gitu. Maksudnya di sana. Masih harokat. Iya. Masih harokat. Baik. Masih harokat. Tetap patokannya kembali ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Contoh safara. Ini kita harus tahu dulu ini jumlah apa? Fi'liyah, safara fi'il. Ya, pasti setelahnya kita harus cari orangnya kan. Si Umar ini orangnya. Otomatis kita harus pakai lapak keberapa? Umar. Satu lah, karena dia sebagai fa'il, pelakunya P1 fa'il. Kemudian tiba-tiba ada kata bil qitari. Ya. Jangan ya ikuti aja. Ikuti aja sesuai dengan bahasa Indonesianya. Umar bepergian dengan kereta api, kan boleh-boleh aja gitu kita buat jumlah seperti itu. Bil qitari. Ya, ada ba huruf jar. Al-qitar itu isim, berarti kalau ada ba lapak keberapa? Lapak ketiga, berarti bunyinya bil qitari ya, bukan bil qitaru, bukan bil qitaru. Ada ma'a, bersama. Kalau ma'a setelahnya itu lapak ketiga nanti. Ma'a, seperti huruf jar ya. Ma'a. Setelahnya lihat abihi. Itu asmaul khamsah ya. Isim 5 ya. Lihat kan? Lapak pertamanya abuhu, lapak keduanya abahu, lapak ketiganya abihi. Udah gitu. Jadi nahwu itu adalah tentang perubahan. Kembali lagi perubahan itu kita yang pertama kali kita harus hafal dulu mana kata-kata mana yang bisa berubah. Dan yang kata yang bisa berubah itu banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Dari mulai isim mufrad, terus musanna, terus jama', terus mudzakkar salim, taksir, jama' muannas salim, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, isim yang tidak bertanwin. Makanya saya ini sebelum kita membahas perubahan, sebelum kita membahas lapak-lapaknya belum, kita harus tahu dulu ini potensi yang bisa berubah itu jenis-jenis isim ini. Makanya saya namanya dengan apa? Namanya dengan
Modal dulu, modal kan harus punya, kita modal, namanya modal harus punya dulu. Ya entar nanti rugi, entar nanti untung, kita mau kalau mau jualan harus punya modal dulu loh itu. Ya. Setelah itu kita nanti mau buatkan modal ini tuh, ini akan potensi berubah-ubah, maka kita harus alokasikan dia ke lapak-lapak tertentu, di mana setiap satu jenis, setiap modal itu punya potensi berada pada berapa lapak? 3 lapak masing-masingnya. Ini kita belum ke bisa baca ini, belum ke sana. Kita baru hafal dulu. Oh, kalau Muhammad itu potensinya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Lapak 1, lapak 2, lapak 3. Hafal itu dulu aja. Jangan kepikiran, jangan kemana-mana. Hafal itu dulu sampai mungkin. Baru nanti kita berbicara P-nya. Nah, ini kuncinya. Ini terakhirnya di P, MLP ini. P ini adalah kapan kita akan menggunakan kata itu di L1, L2, L3 kan gitu. Jadi ditentukan oleh P itu. Kalau kita tahu kawasannya Muhammad itu di awal kata, berarti dia P-nya adalah mubtada. P1 mubtada. Paham nggak? Ya kan? Kalau kita sudah tahu, oh dia itu P1. Kenapa? Karena di awal kalimat namanya mubtada. Mubtada itu harus L1. Nanti kita bandingkan bahwasanya P1 siapa aja? Mubtada, khabar, fa'il, nabul fa'il, isim kana, khabar inna. Nah, semua ini P1 harus ngambil modalnya di L berapa? L1. Ya. Kita nemu nanti P2 harus ngambil modalnya di mana? L2. Modalnya dari mana? Ya dari tadi, yang tadi itu, yang jenis isim-isim tadi itu modalnya. Ya. Nah, sebetulnya mungkin antum susah untuk mengungkapkan permasalahan antum ya. Sebetulnya yang antum belum ini tuh adalah antum mengetahui P ya, membedakan hal itu mana. Ya kan? Benar enggak? Hah? Maf'ul bih itu mana? Gitu kan? Benar enggak? Bedanya maf'ul bih dengan maf'ul mutlak itu seperti apa? Nah, itu tuh memang yang penting antum tahu dulu lah konsepnya dulu. Dan memang memahami itu mah enggak butuh enggak cukup 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Udah setahun, 2 tahun baru tuh ini teh terbiasa. Mubtada sudah tahu, khabar sudah tahu ini. Ini maf'ul, ini maf'ul mutlak. Rasa itu kerasa gitu. Kerasa. Karena udah sering baca, temenan sama dia, jadi teman-teman kita itu saya tahu ini Abu Indri, ini Abu ini enggak ketukar. Tapi pertama kali mas saya kenal sama antum, iya teh Abu ini, sanes saat ini mah Abu ini. Begitu. Tapi kalau sudah lama kita gaul, kita baca begini, aduh ketahuan nanti. Maf'ul bi, ada rasanya gitu. Ada rasanya. Gitu ya. Semakin zauknya rasanya itu dalam, ya semakin ini. Makanya orang udah pintar pun juga masih bisa berselisih dalam nahwu mah. Karena ketika yang A merasakan, menurut saya mah ini rasanya ini sebagai hal. Enggak, menurut saya mah rasanya ini. Nah, jadi bisa beda nanti.